Kisah berawal ketika gadis imut bernama Jian Sihan ingin mengungkap perasaannya pada ketua kelasnya di acara penamatan. Nyatanya, Sihan tak sempat mengungkap perasaannya setelah melihat seorang gadis menghampiri ketua kelasnya. Terlebih setelah mendengar kabar ketua kelasnya dan gadis itu akan melanjutkan studinya di luar negeri. Sihan kecewa dan meninggalkan pesta perayaan. Tak jauh dari tempat pesta, seorang pria putus asa dengan hidupnya bernama Cheng Mo. Dia tak lagi ingin melanjutkan hidupnya. Sihan yang berada tepat di belakangnya mengira pria itu ketua kelasnya. Dalam keadaan setengah sadar, Sihan mengungkap perasaannya. Sebenarnya aku ingin memberitahumu bahwa ada seseorang yang sangat menyukaimu seperti diriku, yang menjadikan dirimu sebagai motivasi untuk terus berkembang. Kejadian itu sedikit mengubah kehidupan Cheng Mo. 1 tahun berlalu, Cheng Mo kini manajer sekaligus pemilik toko dessert ternama, bernama Salt Dessert. Ketenaran Salt Dessert membuat Sihan, yang kini seorang food vlogger, tergugah untuk mereview salah satu dessert viral mereka. Saat pertama kali melihat Sihan, Cheng Mo langsung mengenalinya sebagai gadis yang dia temui 1 tahun lalu. Cheng Mo mengira gadis itu datang karena mengenalinya sehingga dia menghampirinya. Sihan malah memperkenalkan dirinya dan memberitahu tujuannya ke toko tersebut. Seketika Cheng Mo merasa kecewa karena Sihan sama sekali tak mengenalinya. Sihan malah terkejut melihat sikap Cheng Mo, kemudian memberi penilaian terhadapnya. Siang berganti malam, Sihan tak beranjak dari tempat duduknya bahkan di saat toko sudah mau tutup. Kembali Sihan membujuk Cheng Mo untuk bersedia diwawancarai, tetapi Cheng Mo menolak. Karena kesal, Sihan mengubah penilaiannya. Cheng Mo yang sedang membuat resep baru malah teringat kejadian 1 tahun lalu ketika dia membawa Sihan ke resort yang dia tempati. Sebelum pergi, Cheng Mo memberi kalung keberuntungannya berharap Sihan memperoleh keberuntungan setelah memakainya. Di lain sisi, Sihan menelpon saudarinya dan berbicara dengan keponakannya yaitu Rui Rui, berharap hal itu bisa meredakan kekesalannya. Di hari berikutnya, Sihan mulai mencari tahu tentang Cheng Mo di internet dan mengetahui ternyata Cheng Mo saudara dengan Cheng Yu kenalannya. Sihan menemui Cheng Yu selaku seorang CEO perusahaan agar mau membantunya untuk bisa mewawancarai Cheng Mo. Setelah mendengar semua penuturan Sihan, Cheng Yu setuju, tapi dengan syarat Sihan jangan melampaui batas pada adiknya. Sihan kembali memperkenalkan dirinya yang kini sudah berada dalam naungan perusahaan Cheng Yu. Dari arah belakang, rekan Cheng Mo bergosip tentang bosnya yang sangat dingin sehingga susah dibujuk. Tak disangka, kali ini Cheng Mo bersedia menceritakan cerita di balik pembuatan dessertnya. Akhirnya Sihan berhasil mereview salah satu dessert viral Salt Dessert, kemudian menerbitkannya. Meski merasa agak familiar dengan cerita tersebut, Sihan tak terlalu ambil pusing dan memilih tidur. Keberhasilan artikel blog yang Sihan buat membuat Cheng Yu mengajak Sihan dan Cheng Mo bertemu untuk membahas langkah Sihan selanjutnya. Dia adalah Li Jungyang, seorang model di bawah naungan perusahaan Cheng Yu dan juga merupakan teman Cheng Mo. Rasa sukanya pada kakak Cheng Mo membuat Li Jungyang terus ada di mana Cheng Yu berada, meski Cheng Yu masih belum mau menerimanya. Langkah Sihan selanjutnya ternyata ingin mengikuti keinginan fansnya untuk mencari tahu lebih dalam kisah di balik pembuatan dessert Cheng Mo. Atas bantuan Cheng Yu, Sihan berhasil ke tempat di balik cerita Cheng Mo. Tak disangka, Cheng Mo mengikuti Sihan bahkan membiarkan Sihan menepati penginapan yang telah dia booking sebelumnya. 2 jam berlalu, mereka kembali bertemu. Cheng Mo datang dengan membawa sebuah mawar, sedangkan Sihan merasa familiar dengan tempat tersebut. Ketika Cheng Mo memberikan bunga tersebut, Sihan menciumnya. Samar-samar Sihan mulai mengingat sesuatu. Sihan sangat malu dan semakin salah tingkah ketika Cheng Mo terus menggodanya. Sihan sama sekali tak menyangka, pria yang kelihatannya dingin itu malah menjadikan dirinya inspirasi dalam membuat dessert. Cheng Mo yang hendak mencari penginapan lain malah kehabisan bensin dan terjebak hujan. Sihan mengkhawatirkannya dan mulai berpikiran yang tidak-tidak. Tak ingin hal itu terus mengganggu pikirannya, Sihan memberanikan diri keluar dan mencari keberadaan Cheng Mo. Mengetahui Sihan menghampirinya, Cheng Mo segera membuka pengunci mobilnya dan pura-pura tertidur. Sihan yang membangunkan Cheng Mo yang sebenarnya hanya pura-pura untuk kembali ke penginapan bersamanya. Namun karena hujan semakin deras dan hanya ada 1 payung, mereka memilih tidur di mobil sampai hujan reda.
Pada kesempatan itu, Sihan meminta maaf atas kejadian 1 tahun silam, dan juga karena Sihan sama sekali tak mengenalinya. Chengmu kembali pura-pura tertidur. Dia terbangun saat Sihan terlelap dan menyelimutinya menggunakan jas miliknya. Pagi harinya, Sihan terbangun sendirian. Chengmu ternyata pergi mencari bantuan. Setelah pria itu pergi, Sihan kembali memastikan tentang dessert viral yang sebenarnya terinspirasi olehnya. Chengmu membenarkan dan meminta Sihan merahasiakannya. Namun karena tuntutan kerjaan, Sihan tetap menulis kelanjutan ceritanya dalam versi dirinya dan menjadikan semuanya happy ending. Suatu hari mereka menerima telepon dari pihak bandara untuk menjemput seorang anak kecil. Sihan diminta saudarinya untuk menjaga Rui Rui, sedangkan Chengmu yang merupakan teman akrab ayah Rui Rui juga diminta untuk menjaga anaknya. Karena sudah diberi tanggung jawab, mereka sama-sama ingin merawatnya. Sebagai tantenya, Sihan lebih berhak, namun dalam situasi ini, Rui Rui enggan ikut pada bibinya dengan alasan gender mereka berbeda. Rui Rui malah mengajak bibinya tinggal serumah dengan godfather-nya. Dengan alasan yang sama seperti Rui Rui, Sihan menolak. Tetapi dia berjanji akan sering menemui Rui Rui di rumah Chengmu. Sekembalinya di rumah, Sihan mengomeli saudarinya. Ia mengirim Rui Rui seorang diri. Sang kakak mengirim Rui Rui bukan tanpa alasan. Dia tak ingin Rui Rui kena dampak dari pertengkaran mereka. Dan setelah tahu Rui Rui bersama Chengmu, kakak Sihan setuju karena ekonomi Chengmu lebih stabil dibanding Sihan yang belum memiliki pekerjaan tetap. Meski begitu, kakak Sihan berharap Sihan harus sering melihat Rui Rui. Mengingat Chengmu seorang pria yang belum menikah, dia takut Chengmu tidak bisa merawat anaknya dengan baik. Pada jam kerja, Chengmu mengajak serta Rui ikut ke tokonya. Meski semua rekannya gemas dengan Rui, tak ada satupun dari mereka yang mau menjaganya. Akhirnya Chengmu menjaga Rui sambil membuat dessert. Chengmu yang sudah lama menyukai Sihan namun tak tahu cara mendekatinya, meminta Rui menelpon bibinya untuk datang menemuinya. Atas keberhasilan Rui mengajak bibinya, Chengmu memberinya sebuah dessert enak. Setelah itu, Chengmu mempertanyakan makanan kesukaan bibi Rui. Rui mengatakan, setahunnya bibinya itu sering makan mie instan, bahkan hampir setiap hari. Saking kisminnya tantenya itu, Rui menambahkan, jika bibinya punya uang, dia akan menghabiskan semua uangnya untuk membeli dessert, sehingga tak ada yang tersisa untuk membeli makanan. 张大，你是不是喜欢小姨？ Setelah selesai dengan kerjaannya, Sihan menemui Rui Rui yang sedang bermain air. Sihan menegur Chengmu yang mengajak ponakannya main air di cuaca dingin. Malam itu, teman Chengmu, Li Jingyan, datang. Betapa terkejutnya dia melihat ada perempuan di rumah Chengmu. Setahu Jingyan, Chengmu tak pernah membiarkan siapapun datang ke rumahnya, bahkan dirinya pun jarang. Chengmu menjelaskan alasan mengapa Sihan ke depannya akan sering berkunjung ke rumahnya. Seketika, Jingyan juga ingin sering berkunjung ke depannya, terutama saat kakak Chengmu datang, tetapi Rui Rui menolak kehadirannya. Rui Rui yang kelaparan meminta bibinya memasak. Meski sebenarnya Sihan tak begitu mahir, dia enggan mengakuinya. Beberapa menit kemudian masakan Sihan telah jadi. Chengmu yang melihatnya merasa tak yakin dan memberitahu Rui Rui untuk tak memakannya jika tak menyukainya. Rui Rui tampak menyukainya, namun tiba-tiba Rui Rui sakit perut. Sihan menyalahkan dirinya yang tak pandai memasak dan membuat Rui Rui sakit perut. Namun dokter memberitahu Rui Rui sakit karena terlalu banyak main air. Suster yang mengira mereka pasangan muda-mudi dan belum tahu menjaga anak memberi sedikit pengertian. Ucapan sang suster malah mengingatkan Chengmu pada masa lalunya yang seketika membuatnya susah bernafas. Melihat sikap Chengmu, Sihan mengira Chengmu merasa bersalah atas apa yang Rui Rui alami dan terus menenangkannya. Chengmu masuk ke ruangan dan mengajak Sihan untuk tinggal bersama. Chengmu menjelaskan bahwa semua itu demi kebaikan Rui Rui. Dia tak ingin terus-terusan membawa Rui Rui ke tempat kerjanya, sedangkan Sihan bekerja fleksibel bisa di mana saja. Dia bisa bekerja sambil menjaga Rui Rui di rumahnya, sehingga Rui Rui tidak perlu pindah-pindah rumah. Setelah berpikir sejenak, Sihan setuju demi kebaikan Rui Rui. Dibanding Rui Rui, Chengmu lebih tidak sabar menanti kedatangan Sihan. Dia segera berlari menuju pintu melihat kedatangan Sihan. Chengmu yang terlihat canggung berusaha mencairkan suasana dengan menjelaskan tata letak rumahnya pada Sihan. Kemudian dia berpamitan pada Rui Rui.
Suasana kembali canggung ketika Rui mengungkap rasa bahagianya bisa serumah dengan mereka. Suasana toko berjalan seperti biasanya. Hanya saja, hari itu salah satu rekan Chengmu memberitahu tentang adanya toko dessert baru yang tak jauh dari tempat mereka. Chengmu sama sekali tak terpengaruh, karena dia tahu semua punya pasarnya masing-masing. Sedangkan di rumah, Sihan dan Rui merasa bosan dengan suasana rumah Chengmu. Jadi, mereka mengubah suasananya agar lebih menyenangkan untuk ditinggali. Di lain sisi, Jin Yang mengajak Cheng Yu makan dengan alasan dia akan menceritakan tentang perubahan Chengmu. Cheng Yu setuju dan mengira itu makan malam biasa, tetapi tidak bagi Jin Yang. Dia menjadikan itu sebagai makan malam istimewa untuk mereka. Kali ini Jin Yang tak ingin dianggap sebagai anak kecil. Dia ingin lebih dominan. Dalam keadaan sama-sama mabuk, Jin Yan berharap Cheng Yu tak terlalu mengkhawatirkan Chengmu lagi dan mulai memikirkan dirinya sendiri. Cheng Yu terbawa suasana dan terbuai dengan kata-kata Jin Yan hingga akhirnya mereka berakhir di sebuah hotel. Tak seperti malam-malam biasanya, kali ini Chengmu kembali lebih awal dibanding yang lain. Chengmu yang baru kembali agak terkejut dengan perubahan rumahnya, namun dia menyukainya. Cheng Yu kembali dengan membawa kamera kiriman ayah Rui untuk mengawasi Rui. Tak cuma itu, kali ini Chengmu memberikan dessert barunya dengan alibi. Dessert itu tidak laku, jadi dibawa pulang daripada mubazir. Tanpa pikir panjang, Sihan mencicipi dessert tersebut yang dia klaim sebagai dessert spesial karena semua rasa menyatu dalam satu gigitan. Mendengar penuturan Sihan, Chengmu akhirnya mengganti nama dessert itu sesuai ucapan Sihan. Saat sedang bekerja, Sihan mendengar teriakan Rui yang berkata, ayah baptisnya sedang membulinya. Padahal Rui lah yang menjahili ayah baptisnya itu. Alih-alih memarahi Rui, Sihan malah mengomeli Chengmu yang bertingkah seperti anak kecil melebihi Rui. Layaknya seorang ibu, Sihan memerintahkan Chengmu segera berganti dan membersihkan kamar mandi. Chengmu malah menjahili Sihan dengan membuka pakaiannya. Sihan jadi malu dan segera pergi. Sihan tak henti-hentinya memikirkan kejadian sebelumnya, bahkan terbawa dalam mimpinya. Chengmu yang melihat Sihan ketiduran, langsung menyelimutinya. Pagi harinya di meja makan, Sihan membawa sebuah perjanjian yang harus mereka patuhi selama tinggal bersama. Setelah semua sepakat, mereka mengambil selfie bersama. Di tempat berbeda, Li Jingyang masih tertegun tak menyangka dia berhasil mendapatkan Cheng Yu. Dia mengira setelah menghabiskan satu malam bersama, mereka sudah jadian. Nyatanya, itu hanya perasaan Jingyang saja, tidak bagi Cheng Yu. Jingyang agak shock karena wanita yang pertama kali dia ajak dengan serius malah tak menganggapnya. Meski begitu, Jingyang tak mau menyerah sampai dia mendapatkan hatinya. Dia mulai menemui Cheng Yu di kantornya dan mengajaknya makan, sambil memanggilnya dengan sebutan darling. Kini hidup Chengmu lebih berwarna karena ada canda tawa Sihan dan Rui di sampingnya. Dan pagi harinya dimulai dengan memandangi Sihan bertarung di dapur. Tak sampai di situ, bahkan di toko, Chengmu tak lagi fokus dengan dessertnya. Dia hanya melihat Sihan dan Rui melalui kamera pengintai yang terkonek dengan HP-nya. Cheng Yu datang setelah diberitahu oleh Jin Yan tentang mereka. Cheng Yu ingin tahu pendapat Sihan tentang adiknya. Dia yakin adiknya punya rasa pada Sihan. Itulah mengapa Sihan boleh tinggal di rumahnya. Dan mengenai Rui, Cheng Yu yakin dia menggunakannya untuk dekat dengan Sihan saja. Cheng Yu lantas bertanya, apa pendapat Rui jika ayah baptisnya menjadi pamannya? Rui malah senang jika demikian. HP Sihan berdering. Chengmu ingin Sihan membawa notebook miliknya ke toko. Cheng Yu yang ingin mendekatkan mereka berdua berkata dia yang akan menjaga Rui dan Sihan boleh pergi. Di perjalanan tanpa sengaja Sihan menjatuhkan notebook tersebut. Sampai akhirnya dia tertarik membacanya. Rekan Chengmu yang menerimanya juga tanpa sengaja membacanya saat menyimpan benda yang sebelumnya terjatuh. Chengmu lantas mengambilnya dan mulai membuat dessert. Malam harinya, ayah Rui meminta password kamera pengintai yang dia kirim untuk mengawasi anaknya langsung. Chengmu tentu saja menolak, memberikannya dengan alasan privacy. Keesokan harinya di toko terjadi sedikit masalah. Toko dessert yang baru buka ternyata memiliki dessert yang sama persis dengan buatan Chengmu. Di saat bersamaan, Sihan datang berkunjung.
Rekan Cheng Mu lantas menuduh Sihan pelakunya, karena selain dirinya juga Cheng Mu, hanya Sihan yang pernah memegang buku tersebut. Melihat reaksi Cheng Mu yang sama sekali tidak membelanya, Sihan sadar. Cheng Mu juga menuduhnya. Sihan pergi dalam keadaan sedih. Hujan turun seakan tahu dirinya bersedih. Di saat bersamaan, Cheng Mu datang, tetapi Sihan terlanjur kesal dan takkan kembali ke rumah sampai semuanya jelas. Setelah kepergian Sihan, kini mereka hanya tinggal berdua. Rui taunya bibinya sedang melakukan perjalanan bisnis, dan ketika ayah angkatnya sedang bekerja, Jingyan yang akan bertugas menjaganya. Sihan yang sebelumnya kehujanan tiba-tiba demam. Saat sedang bekerja, Rui datang. Dia diberitahu oleh Jingyan bahwa bibinya bukan pergi dalam perjalanan bisnis, melainkan keluar dari rumah. Beruntungnya Rui adalah anak yang pengertian. Setelah dijelaskan dia bisa mengerti. Sekembalinya di rumah, Rui kelaparan dan ingin makan masakan bibinya. Namun setelah dihubungi beberapa kali, Sihan sama sekali tak merespon. Malam itu Cheng Yu datang berkunjung untuk mencari tahu keberadaan Sihan yang tak bisa dihubungi. Cheng Mu sangat mengkhawatirkan Sihan, namun di hadapan kakaknya dia berkata dia akan menemui Sihan karena Rui yang mengkhawatirkannya. Cheng Mu merawat Sihan yang sedang sakit. Sihan malah mengira dirinya sedang bermimpi, sehingga dia bebas menyentuh apapun yang dia inginkan di dalam mimpinya. Terlebih, dia merasa sudah berciuman sebelumnya. Setelah sadar itu bukan mimpi, Sihan agak terkejut. Namun, dia memilih untuk tidur kembali. Selagi Sihan tidur, Cheng Mu membersihkan semua hal yang terlihat berantakan. Tak lupa, Cheng Mu membeli beberapa obat juga vitamin untuk Sihan. Dia adalah Han Muso, manajer sekaligus pemilik toko di Sersuit. Adiknya baru datang dari luar negeri. Di tempat berbeda, Jingyan sedang gencar-gencarnya mendekati Cheng Yu dengan mengajaknya olahraga. Namun, Jingyan selalu kalah dari Cheng Yu. Tak sampai di situ, hari berikutnya Jingyang masih berusaha mendekati Cheng Yu dengan sedikit trik agar Cheng Yu mau diajak makan. Sementara Sihan sudah kembali pulih. Dia mendatangi toko di Sersuit yang kebetulan dilihat oleh rekan Cheng Mu yang segera melapor. Sihan tak menyangka pemilik toko dessert tersebut adalah ketua kelasnya yang dia kagumi di masa lalu. Pria itu ingin mengatakan sesuatu pada Sihan, tetapi Sihan malah tak mau membicarakan tentang masa lalu lagi. Di luar, Cheng Mu yang hendak menemui Sihan malah bertabrakan dengan adik Han. Sia seketika terpikat dengan ketampanan Cheng Mu. Dia meminta pertanggungjawaban dengan meminta nomor HP Cheng Mu. Cheng Mu yang buru-buru segera memberinya lalu pergi. Dari dalam ruangan, Sihan terkejut melihat kedatangan Cheng Mu. Tanpa ragu, Cheng Mu masuk dan duduk di sampingnya, disusul Sia. Mengetahui dia adalah ketua kelas Sihan di masa lalu, Cheng Mu meremuk kertas di tangannya meski wajahnya sama sekali tak berubah, terlihat jelas seakan dia memiliki dendam yang belum usai pada Han. Cheng Mu ingin membahas tentang permasalahan copy paste makanan mereka, tetapi Sihan mencegahnya. Melihat sikap Sihan, Cheng Mu semakin membuat semua salah paham. Dengan mengatakan, Sihan harus buru-buru pulang untuk memasak makanan untuk Rui. Sihan ingin menjelaskannya tetapi sudah ditarik keluar oleh Cheng Mu. Sihan masih agak kesal pada Cheng Mu, namun karena sebuah tindakan, Sihan luluh. Dia kembali ke toko Cheng Mu untuk bertemu Rui. Rui ingin bibinya segera kembali agar bibi dan ayah baptisnya bisa membacakan dongeng untuknya sebelum tidur. Sihan berjanji akan datang saat dirinya tidak sibuk lagi, lalu pergi. Rui malah mendorong Cheng Mu untuk mengatakan sesuatu pada Sihan, berharap Cheng Mu mengajaknya pulang. Nyatanya Cheng Mu tak bisa mengatakan itu dan hanya memintanya berhati-hati di jalan. Saat menemani Rui tidur, Cheng Mu mencari cara untuk meluluhkan pacar yang sedang marah. Namun semua yang dia baca seakan tidak cocok untuk dia lakukan. Sementara Sihan sebagai Taro menerima pesan dari seseorang bernama Sweet Grandmaster, yang ternyata adalah Cheng Mu. Dia bertanya pada Taro alias Sihan tentang permasalahannya. Setelah membaca jawaban dari Sihan, Cheng Mu mengirim video Rui dan mengajak Sihan menemuinya di toko. Sihan datang dan langsung diajak membuat dessert bersama. Alih-alih membahas kejadian sebelumnya, Cheng Mu malah memberi mereka tugas masing-masing dan mulai membuat kue. Ternyata Cheng Mu mengikuti saran Taro. Cara untuk berbaikan yaitu dengan membuat sebuah momen dan saling berinteraksi
agar lebih dekat satu sama lain. Cheng Mu kemudian mengajak Si Han kembali ke rumahnya dengan menulisnya di dessert yang dia buat. Rui Rui menambahkan, ayah baptisnya tidak becus mengurusnya sendiri, jadi Si Han harus kembali. Akhirnya Si Han setuju. Cheng Mu sangat senang dan tanpa sengaja mengusap kepala Si Han yang langsung dia alihkan pada Rui Rui saat dirinya ketahuan. Si Han kembali ke rumah Cheng Mu dan kembali tinggal bertiga. Malam itu setelah menidurkan Rui Rui, Si Han kembali ke kamarnya. Dia melihat lampu di kamar Cheng Mu masih menyala dan mematikannya. Tanpa Si Han sadari, apa yang dilakukannya membuat Cheng Mu kembali teringat masa lalunya. Saat itulah Si Han menyadari Cheng Mu takut gelap. Setelah menanyakan keadaan Cheng Mu, Si Han langsung meminta izin membawa Rui Rui bersamanya. Mengetahui Si Han ingin bertemu ketua kelasnya, suasana hati Cheng Mu langsung berubah. Namun dia tak bisa menghalanginya tanpa alasan jelas. Di toko, Cheng Mu disambut oleh kedatangan Xia. Cheng Mu mengira dia datang karena kejadian sebelumnya. Namun ternyata dia hanya ingin tahu hubungan Cheng Mu dan Si Han. Cheng Mu enggan memberitahu dan melarang siapapun mengganggunya saat bekerja. Ternyata alasan Si Han bertemu ketua kelasnya adalah untuk bertanya tentang dessertnya, yang kebetulan sama dengan milik Cheng Mu. Setelah mencicipinya, Si Han menyadari meski ada perbedaan dengan buatan Cheng Mu, orang-orang tetap akan susah membedakannya. Pada kesempatan itu, Si Han juga menjelaskan terkait hubungannya dengan Cheng Mu juga Rui Rui. Han jadi lega dan meminta Si Han mencicipi dessert barunya saat Rui Rui menghampiri mereka. Rui Rui enggan mencicipi dessert tersebut karena beda dengan toko dessert Seoul. Dia tak ingin berkhianat, ujarnya. Sementara Cheng Mu masih kesal dan terus saja memotong lemon tanpa henti. Rui Rui yang kembali bermain tanpa sengaja terjatuh. Cheng Mu yang menerima kabar tersebut langsung menghampiri mereka di rumah sakit. Beruntungnya tidak ada cedera serius. Cheng Mu kembali kesal mendengar pernyataan dokter yang mengira Han dan Si Han pasangan suami istri. Cheng Mu lantas membawa Rui Rui ke mobil. Si Han takut melihat sikap Cheng Mu. Cheng Mu yang ingin memasang seat belt mendekatkan dirinya sangat dekat dengan Si Han untuk membuat Han cemburu. Di perusahaan, Cheng Yu kedatangan mantan pacarnya sekaligus rekan bisnisnya. Dulu mereka putus karena Cheng Yu lebih mengutamakan adiknya dibanding siapapun. Pria itu kembali dan ingin mendekati Cheng Yu. Di lain sisi, Cheng Mu kembali ke rumah setelah minum-minum dengan Jing Yan. Dalam keadaan mabuk, dia bertingkah aneh di depan Si Han, bahkan menciumnya. Jing Yan yang sudah tak sadarkan diri menerima pesan dari Cheng Yu. Namun karena tak ada respon dari Jing Yan, Cheng Yu menghapusnya lagi. Pagi harinya Si Han dan Cheng Mu terbangun. Mereka saling canggung satu sama lain. Siang itu, saat bersama Rui Rui, Si Han menerima telepon dari ibunya. Setelah kakaknya tidak mengangkat teleponnya, sang ibu khawatir terjadi sesuatu pada anak cucunya. Tanpa sang ibu ketahui, saat ini Si Han bersama Rui Rui. Di lain sisi, Jing Yan langsung menghubungi Cheng Yu setelah melihat pesannya yang telah dihapus, tetapi tak ada jawaban. Akhirnya, Jing Yu langsung mencarinya di kantor. Setelah diberitahu Cheng Yu bertemu mantan pacarnya, Jing Yan tak terima dan segera menyusulnya kembali. Di toko, Cheng Mu dan rekannya kembali membahas masalah plagiat dessert mereka dan seketika sang rekan menyadari sesuatu. Dia pernah memberitahu pacarnya tentang resep mereka sebelumnya dan akan mencari tahu kembali. Dengan alibi membahas bisnis, sang mantan malah ingin melecehkan Cheng Yu. Beruntungnya, Jing Yan datang di saat yang tepat dan membawa Cheng Yu kembali ke rumahnya. Mereka saling bergairah satu sama lain tanpa menyadari ada Cheng Mu di sana. Segera Cheng Yu meminta Jing Yan pulang. Sementara Cheng Mu enggan pulang ke rumahnya karena merasa malu dan tak tahu harus bagaimana terhadap Si Han. Sementara sang kakak sangat senang adiknya kini ada sedikit perubahan dalam hidupnya. Di rumah, Si Han masih kesal atas tindakan Cheng Mu yang menciumnya begitu saja dan menghilang tanpa memberitahu apapun. Sekembalinya di rumah, mereka masih canggung satu sama lain. Dalam situasi itu, Si Han mengirim pesan pada Sweet Grandmaster untuk bertanya masalahnya terkait malam sebelumnya dengan seseorang. Mengetahui Si Han membahas dirinya,
Cheng Mu memberitahu bahwa pria itu menyukaimu, makanya menciummu. Tetapi Si Han merasa tidak demikian karena pria itu sama sekali tak mau tersenyum kepadanya. Mendengar itu, Cheng Mu berusaha untuk tersenyum di hadapan Si Han. Si Han dan Rui Rui malah takut melihat tingkah Cheng Mu yang memaksa dirinya untuk tersenyum. Si Han kembali bertanya pada Sweet Grandmaster tentang pria yang tiba-tiba tersenyum tanpa alasan. Di saat bersamaan ada pesan masuk di HP Cheng Mu yang ketinggalan. Si Han melihatnya dan menyadari pria yang dia temani chattingan adalah Cheng Mu. Akhirnya Si Han menyadari Cheng Mu benar menyukainya. Namun setelah mengingat apa yang selama ini dia perbuat di hadapan Cheng Mu, Si Han jadi frustasi sendiri. Pada akhirnya, Si Han mulai mencari perhatian pada Cheng Mu, bahkan melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak dia sukai. Namun karena mereka bersikeras ingin melakukannya sendiri-sendiri hingga terjadi sebuah insiden. Jing Yan dan Cheng Yu yang kebetulan datang salah mengartikan apa yang mereka lakukan. Mereka langsung berlari saat melihat kedatangan Rui Rui. Mereka kembali berpamitan dan meminta mereka melanjutkan apa yang sebelumnya mereka kerjakan. Karena malu, Si Han langsung meninggalkan Cheng Mu sendiri, yang kemudian mengganti password rumahnya. Setelah menyelidiki semuanya, rekan Cheng Mu sadar, pacarnya lah yang menjual resep mereka pada sweet dessert. Cheng Mu sama sekali tak mempermasalahkannya, hanya saja dia ingin rekannya meminta maaf pada Si Han. Akhirnya dessert baru Cheng Mu selesai dibuat, yang diberi nama Sweet and Sour, yang dilatar belakangi dari percintaan yang manis dan adanya kecemburuan yang menyatu jadi satu. Dalam beberapa jam, dessert tersebut laku dan toko mereka kembali ramai. Sekembalinya di rumah, Cheng Mu melihat Si Han tertidur dan menghampirinya. Cheng Mu agak kesal melihat Si Han mereview dessert dari toko sweet. Namun setelahnya, Cheng Mu meminta Si Han ke tokonya untuk mencicipi resep barunya. Pada kesempatan itu, rekan Cheng Mu meminta maaf dengan tulus karena sudah memfitnah Si Han. Sama seperti Cheng Mu, Si Han juga tak mau ambil pusing dan lebih tertarik dengan dessert baru mereka, Sweet and Sour. Si Han mencicipinya dan merasakan rasa getir dari lemon yang menyatu dengan rasa manis yang membuatnya tertegup. Di saat bersamaan, dia menerima pesan yang mengabarkan pengunjung blog Si Han menurun dari bulan sebelumnya dan Si Han harus bekerja keras untuk menaikkannya lagi. Cheng Mu datang dan bertanya bagaimana rasa dessert barunya. Dengan semangat, Si Han ingin tahu cerita di balik dessert mereka. Cheng Mu malah membahas Si Han yang sebelumnya mereview dessert milik Sweet. Si Han berusaha membujuk sampai akhirnya Cheng Mu bercerita sedikit tentang dessert buatannya. Seketika Si Han sadar, Cheng Mu sedang cemburu. Namun karena Cheng Mu enggan membahasnya lebih lanjut, Si Han kesal dan berkata, dia akan pergi ke pesta reuni bersama ketua kelas dan teman-temannya. Cheng Mu sama sekali tak berkata apapun untuk mencegah Si Han pergi, hanya saja dia melarang Si Han minum-minum. Sebelum berangkat, Si Han membuat review Sweet and Sour terlebih dahulu. Di lain sisi, Jing Yan mengajak Cheng Yu ke sebuah tempat berdua. Sedangkan di toko Cheng Mu, adik Han kembali datang. Dia mengungkap perasaannya pada Cheng Mu, tetapi Cheng Mu sama sekali tak mau meladeninya. Tak disangka semua ucapan Sia didengar oleh rekan Cheng Mu yang lain, bernama Yihan. Pada akhirnya dia harus menghibur gadis itu. Beruntungnya dia berhasil melakukannya. Di lain sisi, Han berusaha bersikap baik pada Si Han dengan menggantikannya minum. Namun karena Si Han terus didesak oleh rekannya yang lain, mau tidak mau dia ikut minum bersama yang lain dan mengabaikan ucapan Cheng Mu. Sementara di rumah, Cheng Mu menanti kedatangan Si Han. Dia ingin mengirim pesan tapi tak tahu kata yang tepat. Sementara Si Han masih minum dan sesekali melihat HP miliknya, namun tak ada pesan yang dia terima. Pada akhirnya Si Han setengah sadar karena banyak minum. Han menggunakan kesempatan itu untuk diberi kesempatan lagi, tapi kali ini hati Si Han sudah berpindah pada Cheng Mu. Di saat bersamaan, Cheng Mu menelpon. Han memberitahu alamat mereka dan Cheng Mu segera datang untuk membawa Si Han kembali ke rumah. Di tempat nan jauh, Jing Yan sengaja mengajak Cheng Yu ke sana untuk merayakan ulang tahun Cheng Yu berdua saja. Jing Yan menyiapkan sebuah kue ulang tahun dan bernyanyi untuk Cheng Yu. Atas semua hal yang dilakukan Jing Yan kepadanya, Cheng Yu mau menerimanya namun masih harus bersembunyi-sembunyi. Dia tak ingin hubungan mereka mempengaruhi Cheng Mu. Si Han yang baru bangun menyesal sudah minum. Di saat bersamaan dia menerima notif dari fansnya yang memuji review Si Han.
tentang dessert sweet and sour. Kilas balik di malam sebelumnya, saat tak sadarkan diri, Si-han mengatakan dia tahu Cheng Mu menyukainya karena dia sudah tahu fansnya selama ini adalah Cheng Mu. Si-han jadi penasaran apa yang disukai Cheng Mu darinya dan mulai bertingkah. Tanpa dia sadari di belakangnya sudah ada Cheng Mu dan Rui Rui yang memperhatikannya. Si-han jadi malu dan segera pergi. Saat jalan bertiga, dari kejauhan Si-han melihat Cheng Mu digoda seorang wanita. Beruntungnya Rui Rui sangat cerdas dengan memanggil Cheng Mu ayahnya dan Si-han ibunya. Segera gadis itu meninggalkan mereka dengan kecewa, sedangkan Si-han merasa senang. Agar kejadian sebelumnya tidak terulang lagi, Si-han mengambil ikat rambutnya dan dipakaikan di pergelangan Cheng Mu untuk melindungi Cheng Mu dari wanita seperti sebelumnya. Mereka tampak bahagia meski belum ada status jadian di antara mereka. Di saat bahagia itu, Si-han menerima kabar dari kakaknya, Ibu Rui Rui, yang mengatakan seseorang akan menjemput Rui Rui di akhir pekan karena sekolah Rui Rui akan dimulai. 2 hari berlalu, pengunjung tak berhenti datang setelah dessert sweet and sour launching. Banyak yang menyukainya, sementara adik Han masih belum menyerah pada Cheng Mu. Namun semuanya berubah ketika Yi Hang menolongnya saat dia hendak jatuh. Adik Han menyadari pria itu juga lumayan dan mulai mendekatinya. Bahkan tanpa persetujuan Yi Han, adik Han menjadikan dirinya pacar pria itu. 女朋友 Di tempat berbeda, Jingyan memperlihatkan Cheng Yu 100 hal yang akan mereka lakukan sebagai pasangan. Meski tak yakin, Cheng Yu menurut dan memulainya. Di saat mereka hendak bermesraan, Cheng Mu datang dan mengagetkan mereka. Terlebih saat Cheng Mu menemukan paket yang sengaja dibeli Jingyan untuk malam mereka. Terpaksa mereka memaksa Cheng Mu mengungkap perasaannya dan memberikan lilin-lilin itu untuk Cheng Mu saat mengutarakan perasaannya dengan romantis. Cheng Mu menuruti perkataan mereka dan menyalakan lilin-lilin itu di rumahnya dan mengajak Si-han nonton film berdua. Si-han mulai berimajinasi apa yang akan terjadi. Nyatanya di luar ekspektasinya. Cheng Mu malah memilih film hewan untuk mereka tonton. Cheng Mu gagal lagi mengungkap perasaannya. Rui Rui mimpi dan terus memanggil tantenya. Mereka segera masuk untuk menenangkannya. Namun ketika Rui Rui menceritakan mimpinya, Cheng Mu juga teringat kenangan buruknya di masa lalu. Di meja makan saat berdua dengan Cheng Mu, Rui Rui berkata, ayah baptisnya adalah satu-satunya orang yang dia khawatirkan ketika dia akan pergi, karena Cheng Mu belum bisa memenangkan hati bibinya. Jika terus-terus begitu, Cheng Mu akan selamanya sendiri. Sebelum pergi, Rui Rui berkata, dia akan membantu mendekatkan mereka, terlebih karena Rui Rui tahu bibinya kesepian. Jika Cheng Mu tidak bertindak cepat, bibinya bisa diambil oleh Paman Han. Lanjutnya, Rui Rui beraksi. Dia menemui bibinya dan memberitahu bahwa Cheng Mu mengajak bibinya jalan untuk mengungkap perasaannya. Si-han senang dan segera berdandan. Rui Rui kembali keluar dan berkata sebaliknya pada Cheng Mu. Rui Rui sudah mengatur segalanya dengan baik bersama dengan Cheng Yu. Cheng Mu yang tak tahu harus mengajak Si-han kemana bertanya di grup chatnya. Rekan Cheng Mu malah mengira HP bosnya sedang dihack karena bosnya yang selama ini terkenal dingin tiba-tiba bertanya tempat yang disukai seorang wanita. Cheng Yu mengajak Rui Rui ke kantornya dan bertemu dengan Jingyan di sana. Melihat betapa menggemaskannya Rui Rui, Jingyan tiba-tiba berkata, gennya juga bagus, apakah Cheng Yu enggan memilikinya? Cheng Yu segera meminta Jingyan pergi. Jingyan setuju dan kembali berbisik dia akan bekerja keras untuk membeli susu bayi. Cheng Mu tak tahu harus membawa Si-han kemana sehingga dia mengajaknya ke tempat olahraga kesukaannya. Dia mengajari Si-han memanah dan tinju, dan saat yang ditunggu telah tiba, namun semua kembali gagal. Listrik padam. Cheng Mu terkejut dan berusaha meraih HP-nya tetapi tremor duluan. Beruntungnya Si-han peka dan menyalakan blitz HP-nya. Kejadian itu kembali membungkam Cheng Mu dan tidak berani mengungkap perasaannya pada Si-han. Jin Yang yang sedang pemotretan terus didekati oleh rekan kerjanya sampai Jingyan risih. Tak sampai di situ, wanita itu memakai sebuah trik untuk mendapatkan Jingyan. Meski Jingyan terus menolak karena sudah memiliki wanita yang dia sukai. Ketika wanita itu mengancam Jingyan dengan video yang telah dia rekam, Cheng Yu datang dan memberi wanita itu pelajaran. Rui Rui yang mengetahui ayah baptisnya gagal menghela nafas. Dia pun menyadari bibinya tidak keluar kamar karena tidak bahagia atas ulah ayah baptisnya. Rui Rui kembali turun tangan dan mengajak mereka jalan dengan alasan dia akan segera pergi. Mereka harus jalan-jalan bertiga. Setiap ada kesempatan, Rui Rui berusaha mendekatkan mereka sedekat mungkin.
Di rumah, Rui berpamitan, juga memberitahu keinginannya yang ingin bermain dengan seorang adik kecil jika dia kembali lagi mengunjungi mereka. Sihan tersenyum sedangkan Chengmu hanya menatapnya. Setelah kepergian Rui, Sihan juga tidak punya alasan lagi untuk tinggal. Dia akan pergi setelah menemukan tempat tinggal baru. Chengmu berpikir Sihan sudah tidak mau tinggal dengannya lagi. Padahal Sihan mau, namun tanpa status di antara mereka dia tidak mungkin tinggal. Sementara Chengmu tak kunjung mengatakan perasaannya. Chengmu bukan tidak ingin mengatakan perasaannya. Dia hanya takut situasi yang kurang baik akan berdampak pada hubungan mereka kelak dan akan mempengaruhi Sihan. Jingyan tak bisa lagi berkata-kata mendengar penuturan Chengmu. Di toko Seoul Dessert, adik Han kembali datang untuk menemui Yihan yang ternyata sudah izin beberapa hari. Dalam perjalanan mencari alamat Yihan, adik Han malah mendapati Yihan dikeroyok oleh dua pria yang menagih utang. Di saat mereka berdua berdebat apa yang terjadi, tanpa sengaja Xia terkilir. Dia mulai memaki Yihan yang tak peka terhadap perasaannya. Akhirnya Yihan kembali dan membawa gadis itu dalam gendongannya. Setelah kepergian Rui, Chengmu jarang pulang. Dia terus berada di toko untuk membuat dessert baru yang tak kunjung sesuai keinginannya. Sekalipun dia kembali ke rumah, dia tak pernah menemui Sihan. Pagi itu setelah menyiapkan sarapan untuk Sihan, Chengmu memutuskan untuk keluar dari rumahnya sebelum Sihan keluar. Chengmu yang lupa membawa buku catatannya lantas dibuka oleh Sihan. Setiap resep dessert yang Chengmu buat selalu ada makna tersirat di dalamnya. Dengan seksama, Sihan merenungkannya satu persatu. Chengmu ke sebuah tempat untuk memberi penghormatan terakhir pada temannya yang sudah tiada. Diketahui, pria parubaya itu adalah guru yang membantu mereka keluar dari sakit mental yang mereka miliki selama ini. Di lain sisi, Sihan menemui Cheng Yu untuk meminta cuti istirahat beberapa hari karena suatu urusan. Sebelum pergi, Sihan bertanya, apakah benar Chengmu menyukainya? Jika demikian, mengapa dia tak pernah memberitahunya secara langsung? Dengan yakin, Cheng Yu mengatakan adiknya sangat menyukai Sihan. Hanya saja ada hal yang membuat Chengmu belum bisa mengungkapkannya. Cheng Yu berharap Sihan mau lebih bersabar lagi untuk adiknya. Di tempat Sihan pergi, dia tanpa sengaja bertemu ketua kelasnya. Setelah tahu Sihan akan keluar dari rumah Chengmu, Han sangat senang. Dia berharap ke depannya mereka bisa lebih akrab lagi dan memulai bisnis bersama. Akhirnya Sihan mengabarkan Chengmu bahwa dia akan keluar dari rumahnya dan mungkin takkan kembali lagi. Jawaban singkat Chengmu membuat Sihan memutuskan untuk menerima tawaran Han berbisnis dengannya. Dia akhirnya memberitahu Cheng Yu semuanya. Setelah membaca pesan Sihan, Cheng Yu bergegas menemui Sihan. Dia takut Sihan benar-benar menyerah pada adiknya, sehingga dia ingin menemuinya dan memberitahu semuanya. Sihan agak terkejut setelah Cheng Yu memberitahu semuanya. Sihan meminta waktu untuk memikirkan semuanya lagi. Cheng Yu masih ingin membujuk Sihan, tetapi Jingyan menariknya menjauh. Dia merasa Cheng Yu sudah menjelaskan semuanya. Selebihnya biar mereka berdua yang menyelesaikannya. Cheng Yu melakukan semua itu karena dia tahu setelah kehadiran Sihan, kehidupan adiknya lebih berwarna. Dia tak ingin kehidupan suram adiknya kembali lagi. Chengmu yang masih berada di kediaman gurunya bercerita tentang seorang gadis yang mampu membuatnya merasa bahagia, kesal, cemburu, dan sedih. Namun dia tak mampu mengatakan apapun kepadanya karena takut gadis itu tak bisa menerimanya. Yang Chengmu tahu mencintai tidak mesti bersama, asalkan melihat dia hidup dengan baik itu sudah cukup. Sang guru berkata, itu bukan cinta melainkan keegoisan. Jika terus seperti itu, bisa jadi gadis itu kelak akan membencinya. Alih-alih berusaha memahami apa yang Chengmu lakukan. Setelah memikirkan semuanya, Chengmu sadar semua ucapan gurunya benar. Di lain sisi, Sihan menangis sambil mengingat semua tentang Chengmu, dan keesokan paginya dia kembali bertemu dengan Han. Pada kesempatan itu, Sihan menceritakan tentang dirinya 1 tahun lalu, yang sangat menyukai ketua kelasnya itu. Bahkan dia sudah menulis surat cinta untuk diberikan pada Han kala itu. Tetapi dia tertahan setelah mendengar ketua kelasnya akan belajar ke luar negeri. Dan pada akhirnya, Sihan salah memberikan surat cintanya itu kepada orang lain. Sihan melanjutkan bahwa dia tak menyangka
Pria asing yang dia beri surat tersebut akan menjadi orang yang sangat penting baginya. Dan sekarang dia ingin memulai semuanya meski dia tahu semuanya tidak berjalan semestinya. Yang dia tahu, dia bisa merasakan semua perasaan Chengmu dari dessert yang dia buat. Han berterima kasih karena si Han mau jujur dan memberitahu semuanya meski dia agak sedih karena sudah melewatkan semuanya. Meski begitu, Han berharap si Han memiliki kehidupan yang baik ke depannya. Chengmu menemui dokter pribadinya untuk mengurangi dosis obatnya karena dia merasa agak mendingan. Meski begitu, sang dokter menyarankan agar Chengmu benar-benar menjaga emosinya. Karena setelah dosisnya dikurangi dan Chengmu kolaps, hal itu akan berakibat fatal untuknya. Setelahnya, Chengmu menelpon kakaknya dan memberitahu bahwa sekarang dia ingin hidup normal agar bisa bersama si Han. Chengyu senang mendengar penuturan adiknya. Chengmu berlari dan mencari keberadaan si Han di rumahnya, namun dia tak menemukannya. Chengmu lantas menelpon dan bertanya keberadaan si Han. Mereka sama-sama berlari untuk bertemu satu sama lain. Dengan perasaan menggebu-gebu, Chengmu hendak memberitahu semua tentangnya, termasuk keadaannya saat ini, tetapi si Han sudah lebih dulu mengetahuinya. Setelah saling mengungkap perasaannya, mereka kembali ke rumah dalam keadaan malu-malu. Chengmu membuka pembicaraan agar mereka bisa semakin dekat dengan memindahkan koper penghalang mereka. Meski merasa proses yang mereka lakukan terlalu cepat, Chengmu sama sekali tak keberatan, malah menyukainya. Saking bucinnya, Chengmu ikut dengan si Han saat ingin rapat dengan Chengyu. Sementara Chengyu saking senangnya dia tak mendengar panggilan si Han. Setelah tersadar, Chengyu memberi selamat pada si Han karena kemajuan blogernya yang semakin berkembang pesat. Dan tak lama lagi dia akan mencapai 1 juta subscribe. Pada proyek berikutnya, si Han memiliki beberapa tawaran, namun semuanya di luar kota. Melihat ekspresi adiknya, Chengyu mengubah penuturannya dan akan memberi si Han kerjaan yang tidak jauh. Dan ketika Chengyu ingin bertanya tentang hubungan mereka, Chengmu berdiri dan mengajak si Han makan malam. Chengyu sangat bersemangat, namun ternyata dia tak diajak. Tak ingin terlihat aneh, dia pura-pura menerima telepon dari Jingyan. Namun ternyata mereka menyadari apa yang Chengyu perbuat. Bukan hanya Chengmu yang bucin, Xia juga sangat bucin kepada Yihan. Kedua rekan Yihan hanya geleng-geleng melihat mereka dan ketika hendak masuk ke dalam toko, mereka juga melihat bosnya sedang bermesraan. Kini Chengmu sama sekali tak malu memperlihatkan ke semua orang betapa dia menyukai si Han. Di tempat berbeda, Ibu si Han terus mengomel karena kedua putrinya sama sekali tak mengangkat telepon darinya, sehingga dia ingin membeli tiket untuk bertemu si Han. Si Han yang baru kembali dari membantu Chengmu menyebar selebaran, sangat lelah. Namun melihat kepedulian Chengmu kepadanya, si Han malah sangat senang dan tak membutuhkan obat asalkan ada Chengmu bersamanya. Si Han dibangunkan oleh suara HP miliknya. Alangkah terkejutnya dia mengetahui orang tuanya mau datang berkunjung. Si Han tak tahu harus berbuat apa. Terlebih dia selama ini sudah berbohong tentang pekerjaannya. Beruntungnya ada Chengmu yang memberinya solusi dan membawa orang tua si Han ke rumahnya, alih-alih menginap di hotel. Mereka mengira Chengmu hanya teman dari ayah Rui Rui. Tak terduga si Han memberitahu bahwa Chengmu adalah pacarnya. Mereka sama-sama canggung dengan ucapan si Han. Kemudian mereka berpikiran aneh setelah tahu mereka tinggal bersama. Namun setelah diberitahu mereka kembali lega. Selagi si Han diajak bicara berdua, sang ibu menginterview Chengmu. Sedangkan si Han masih enggan jujur tentang pekerjaannya dan hanya mengatakan dia bekerja di kantor kakak Chengmu. Sang ayah lega mendengarnya karena dia tak ingin si Han menjadi seorang blogger. Si Han hanya terdiam. Dia tak bisa menyela karena dia sudah menyembunyikan segalanya. Beruntungnya Chengmu datang dan berkata si Han akan pergi bekerja karena ada pekerjaan mendesak yang tak bisa dikerjakan tanpa dirinya. Ketika sedang membuka barang yang mereka bawa, ibu si Han tanpa sengaja membuka sebuah bungkusan yang bukan milik mereka. Mereka sangat takut jika itu obat putrinya.
dan segera mencari tahu di internet. Setelah dicek, mereka mengetahui itu obat depresi dan merupakan milik Chengmu, bukan putrinya. Di kantor, Li Jingyan terus menempel pada Cheng Yu ketika Xihan datang dalam keadaan murung. Setelah menceritakan permasalahannya, Cheng Yu memberi nasihat agar Xihan jujur kepada orang tuanya. Itu lebih baik daripada terus berbohong, lanjutnya. Cheng Yu juga berinisiatif untuk mengajak orang tua Xihan makan malam bersama. Jingyan ikut senang dan bertanya kapan Cheng Yu mau bertemu orang tuanya. Di toko Salt Dessert, orang yang sebelumnya memukuli Yihan kembali datang untuk menagih utang. Xia yang melihatnya menyeret pria itu untuk melunasi hutang Yihan. Dari kejauhan, Yihan memperhatikan kemudian menghampiri mereka. Yihan kesal karena Xia sudah berani ikut campur urusannya dan membayar utangnya. Setelahnya, Yihan berjanji akan melunasi semuanya pada Xia, namun dia tak ingin melihat Xia lagi. Xia ikut kesal dan menemui kakaknya. Setelah menceritakan semuanya, Han malah menyalahkan adiknya. Karena sebagai seorang pria, dia tahu apa yang dilakukan Xia sudah melukai ego Yihan sebagai seorang pria. Han menyimpulkan, Yihan tak mau bertemu dengannya lagi sepertinya bukan karena tidak suka, melainkan rasa malu untuk bertatap muka dengan Xia. Cheng Yu mengajak mereka semua makan malam di sebuah hotel mewah. Dan setelah selesai, Ibu Xihan mengajak Cheng Yu berbicara. Betapa terkejutnya Cheng Yu mendengar penuturan Ibu Xihan tentang sakit mental adiknya. Dalam keadaan campur aduk, Cheng Yu berusaha menjelaskan semuanya. Dan meski Ibu Xihan menanggapinya dengan sangat bijak, tetap saja Cheng Yu merasa khawatir. Cheng Yu yang tak tahu harus bagaimana memilih menemui Jingyan di rumahnya. Setelah bercinta untuk kesekian kalinya, Jingyan mantap untuk meminang Cheng Yu, tetapi Cheng Yu belum siap ke jenjang selanjutnya. Terlebih setelah pertemuan sebelumnya, kemungkinan Xihan meninggalkan Cheng Mu masih ada. Dan jika Jingyan tak setuju dengan apa yang dia lakukan, mereka bisa putus. Jingyan ikut kesal karena Cheng Yu seakan mempermainkannya. Dia datang dan pergi seenaknya saja. Dalam keadaan mabuk, Jingyan menghubungi Cheng Mu untuk bertemu. Jingyan mengatai Cheng Mu egois. Jingyan mengeluarkan semua unek-uneknya, bahkan memberitahu bahwa ucapan Cheng Mu pada Cheng Yu untuk terus berada di sampingnya membuat Cheng Yu menolak semua pria yang dekat dengannya demi Cheng Mu seorang. Jingyan menambahkan, dia tahu Cheng Mu sedang sakit, tapi tidakkah Cheng Mu menyadari bukan cuma dirinya saja yang menderita atas kehilangan orang tua mereka, tapi Cheng Yu juga sama menderitanya. Setelah mendengar semuanya, Cheng Mu menemui kakaknya. Cheng Mu mengatakan apa yang telah kakaknya lakukan pada Jingyan sampai dia seperti itu bahkan melukainya. Cheng Mu ingin mereka saling terbuka satu sama lain dan jika Cheng Yu menyukai Jingyan, dia berharap kakaknya mau jujur. Dia tak ingin kakaknya menjauhi pria yang dia sukai hanya demi dirinya karena hal itu akan membuatnya sakit. Melihat keadaan Cheng Mu, Xihan ingin mengobatinya. Alih-alih mengobatinya, Cheng Mu ingin bersama Xihan saja malam itu. Dan pagi harinya, Xihan terbangun dari kamar Cheng Mu. Ayah ibunya terkejut. Xihan ingin menjelaskannya, tetapi mereka malah tak mau mendengarkannya. Jingyan yang baru tersadar menerima banyak notif dari HP-nya. Awalnya, Jingyan tak paham, namun setelah melihat postingan Cheng Yu, dia senang. Namun setelah mengingat apa yang dia perbuat terhadap Cheng Mu, Jingyan bergegas menemuinya. Jingyan ingin meminta maaf atas apa yang dia perbuat dan menarik semua ucapannya. Semalam dia mengatakan semua itu karena pengaruh alkohol, tidak lebih. Meski begitu, dia sudah siap menerima tamparan dari Cheng Mu. Akan tetapi, Cheng Mu tidak melakukannya. Cheng Mu hanya ingin Jingyan menjaga kakaknya. Jingyan senang setelah menerima restu dari Cheng Mu. Saat sedang membersihkan ruangan, Ibu Xihan tanpa sengaja melihat buku catatan keuangan Xihan yang sangat sedikit. Malam itu setelah mengumpulkan keberanian dan atas dukungan Cheng Mu, Xihan memberanikan diri jujur pada orang tuanya. Di luar dugaan mereka tidak marah. Ternyata Cheng Mu sudah lebih dulu memberitahu ayah Xihan dan menjelaskan semuanya. Tak sampai di situ, sang ayah sudah mempersiapkan sebuah laptop baru untuk mendukung pekerjaan putrinya. Cheng Mu yang sedari tadi memperhatikan terharu melihat mereka. Di lain sisi, Cheng Yu menghukum Jingyan karena sudah melukai adiknya.
Dan jika kelak dia berbuat demikian lagi, maka hubungan mereka akan berakhir. Jingyan berjanji, hal itu takkan terjadi, karena dia akan memperlakukan Chengmu dengan sangat baik ke depannya. Setelah orang tua Sihan pergi, mereka bebas berdekatan lagi. Sihan berterima kasih atas apa yang dilakukan Chengmu kepadanya dan memberinya sebuah kecupan. Saat berada di toko, tak seperti biasanya, kali ini Chengmu membiarkan rekannya merias dessert-nya, sementara dirinya ngobrol dengan Sihan via telepon. Rekannya senang melihat perubahan Chengmu yang tak sedingin sebelumnya lagi setelah bertemu dengan Sihan. Di rumah, Sihan memberi Chengmu sebuah bunga, tetapi Chengmu meminta lebih. Chengmu mengingat kenangan 1 tahun lalu. Karena bukan hanya bunga, Sihan juga menyertakan sebuah surat cinta untuk Han. Chengmu juga menginginkan hal yang sama. Setelah berusaha keras dan banyak kertas terbuang, Sihan selesai menulisnya, tetapi Chengmu sama sekali tak tertarik. Dia kemudian mendekat dan membacakan surat cinta yang dibuat Sihan untuk Han 1 tahun lalu. Di saat Chengmu kembali ke toko, Sihan mencari tahu tentang penyakit Chengmu. Bahkan dia berkonsultasi langsung kepada ahlinya. Sementara di toko, rekan Chengmu memberitahu tentang seorang blogger yang membahas tentang toko mereka di live broadcast-nya. Chengmu bersikap biasa saja, sedangkan Chengmu memberitahu bawahannya untuk terus memantau internet. Dan jika ada yang menyangkut tentang Chengmu, dia ingin bawahannya segera menghapusnya dengan cara apapun. Pria itu kembali berulah dengan live streaming. Dia membahas banyak hal tentang Chengmu juga Chengyu, mulai dari kehidupan pribadi mereka dan sakit yang Chengmu derita. Jingyan malah senang mengetahui hubungannya dengan Chengyu diketahui publik, sedangkan Chengyu masih berusaha menghapus komentar tentang Chengmu di internet. Di lain sisi, para pemburu berita mulai mendatangi guru Chengmu, juga toko Salt Dessert untuk mencari informasi. Rekan Chengmu sama sekali tak bisa menghalangi mereka untuk mendekati Chengmu. Seketika, Chengmu merasa sulit bernafas. Beruntungnya dia masih bisa melarikan diri dari kerumunan itu. Chengyu sangat panik mengetahui apa yang terjadi di toko Salt Dessert. Terlebih ketika Chengmu tak bisa lagi dihubungi. Dia kemudian menemui Sihan. Sihan berjanji akan menemukan Chengmu dan membawanya kembali. Sihan menuju tempat pertemuan pertama mereka untuk menemui Chengmu. Sihan sangat takut kalau Chengmu nekat melakukan hal buruk. Nyatanya, Chengmu sudah mulai mengontrol dirinya meski dia masih tak baik-baik saja, tetapi dia yakin perlahan akan membaik. Chengmu mengajak Sihan ke rumah gurunya untuk meminta maaf atas kejadian yang terjadi. Kemudian mereka kembali ke rumah Chengyu. Meski Chengmu sudah kembali, Chengyu masih agak syok, terlebih saat dia baru tahu ternyata 1 tahun lalu saat Chengmu mengalami hal yang sama, dia berusaha mengakhiri hidupnya. Meski begitu, Chengyu mau adiknya berjanji untuk tidak melakukan hal bodoh lagi ke depannya, karena dia juga akan terluka jika Chengmu terluka. Pada hari berikutnya, Jingyan dan Chengyu menemui pria yang sudah melakukan kekacauan. Dia ingin menuntutnya, tetapi pria itu sama sekali tak takut. Jingyan lantas memperlihatkan video putrinya yang ternyata sangat menyukai dessert buatan Chengmu. Dan setelah Chengyu berjanji akan membiayai perawatan putrinya, pria itu akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia juga memberitahu dalang di balik perbuatannya, yang tak lain adalah mantan Chengyu. Setelah mengetahui semuanya, Chengyu menemui mantannya, tetapi dia malah berniat melecehkan Chengyu lagi. Beruntungnya Chengmu dan Jingyan segera masuk dan memberinya pelajaran. Pria suruhannya kembali live dan meminta maaf atas kekacauan yang dia perbuat. Hingga akhirnya semua kembali normal. Ibu dan ayah Sihan juga memberi dukungan kepada Chengmu melalui sebuah video. Chengmu senang dan mereka berjanji satu sama lain untuk selamanya bersama. Dan mereka pun menyatu. Setelahnya, Sihan mencoba mematikan lampu di ruangan tersebut dan seketika Chengmu panik. Segera Sihan menenangkannya agar tak panik lagi karena dia ada. Di lain sisi, Chengyu merasa tak enak badan dan setelah dicek, ternyata dia sedang hamil.
Cheng Yu merasa bayi itu datang di saat yang tidak tepat, saat keuangannya belum stabil, sedangkan Li Jingyan sudah sangat siap untuk menikahinya. Setelah melihat semua aset milik Jingyan, Cheng Yu terkejut karena selama ini dia mengira Jingyan hanya model biasa. Nyatanya dia memiliki banyak aset. Cheng Yu bangkit dan berkata dia akan mendaftarkan pernikahan mereka. Di toko Salt Dessert, Cheng Mu memberanikan diri dan melakukan siaran langsung. Dia menceritakan segalanya untuk melepas semua beban yang selama ini dia pendam. Cheng Yu lega atas apa yang Cheng Mu lakukan, namun dia merasa masih ada yang kurang di jarinya. Jingyan yang mengetahui maksud Cheng Yu segera memasang cincin di jari Cheng Yu. Pada akhirnya semua kembali normal. Cheng Mu kembali bekerja di toko dan Sihan kembali menulis blogernya. Sedangkan pengejaran Xia selama ini berbuah manis, Yihan akan menerimanya sebagai kekasihnya, hanya saja dia akan melunasi hutangnya terlebih dahulu. Di beberapa kesempatan, Cheng Mu mengajak Sihan camping berdua untuk mendapatkan inspirasi untuk dessert barunya. Sekalian melamar Sihan di tempat pertama kali mereka bertemu. Sekembalinya mereka, semua orang berkumpul di depan Salt Dessert. Tiba-tiba Rui Rui datang lagi karena ayah ibunya bertengkar kembali. Dia ingin tinggal bersama paman dan bibinya. Drama pun berakhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe.